Awalnya ramai orang Indonesia yang meremehkan dan merendahkan dan menganggap pendidikan di Malaysia itu biasa-biasa aja. Tapi karena mendapat beasiswa lalu langsung tahu fakta di lapangan, semua langsung senyap. Senyap tak bersuara karena jauh berbeda dengan negara kita. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ramai netizen Indonesia ini yang dah koyak dan tak terima apabila ada pernyataan kalau bahwa Indonesia dan juga Malaysia ini serumpun. Macam mana tak serumpun? Contoh ya geng, macam pendidikan. Tahu nggak guys, kalau pada tahun 60-an Indonesia pernah mengekspor banyak guru ke Malaysia untuk memperbaiki kurikulum di Malaysia. Gini ceritanya, ekspor guru Indonesia ke Malaysia sejatinya tidak terlepas dari hubungan kedua negara yang sempat memanas hingga terjadi peperangan pada pertengahan 60-an. Karenanya, setelah dicapainya perdamaian pada tahun 1966, Indonesia berniat untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui pengiriman guru terdidik ke Malaysia. Umumnya, guru-guru yang dikirim tersebut bertugas selama 3 tahun di sekolah-sekolah menengah Malaysia dan berfokus pada tata bahasa Melayu, yakni untuk membiasakan pelajar Malaysia berbahasa Melayu. Sebagian yang lain juga berfokus pada pengajaran sains untuk menggantikan kurikulum sains peninggalan Inggris yang dianggap sudah kuno. Selain pada tingkat sekolah menengah, Malaysia juga mengundang dosen Indonesia untuk mengajar di universitas-universitas Malaysia. Salah satunya Imaduddin Abdul Rahim atau Bang Imad, dosen teknik elektro ITB yang diundang untuk memperbaiki kurikulum di Technical College yang kelak menjadi Universitas Teknologi Malaysia. Program pengiriman ini pun kemudian sangat diminati oleh para guru dan dosen di Indonesia. Puncaknya, hingga Juni 1972 terdapat 175 guru Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Kalau sekarang kira-kira Malaysia masih butuh guru Indonesia nggak ya? Tak, sekarang yang diperlukan atau yang dibutuhkan Malaysia yaitu pekerja ataupun buruh yang dulunya itu cikgu ya. Kelasnya itu sudah berbeda ya. Nah, ini salah satu fakta dan juga boleh pengajaran untuk kita semua. Yang dulunya awalnya Malaysia itu pendidikannya itu berantakan dan minta bantuan kepada Indonesia agar kurikulum ataupun sistem pendidikannya itu jauh lebih baik, maka minta bantuan kepada Indonesia. Dengan konsisten dan kesungguhan kerajaan Malaysia untuk membangun pendidikan, sampai saat ini Indonesia dah kalah jauh dari negara jiran kita. Bahkan orang-orang kita awalnya itu tak percaya kalau Malaysia pendidikannya lebih bagus daripada Indonesia, karena dari sejarah Malaysia dulunya itu mengambil cikgu dari Indonesia. Sumbernya aja dari Indonesia. Macam mana boleh kalah? Tapi tanya, ramai orang-orang Indonesia ketika mendapatkan beasiswa melanjutkan university ke Malaysia, dia orang rata-rata pasti mengalami shock, culture shock gila. Bukan dari hanya kurikulum ataupun kualitas sekolahnya saja, dari segi ketertiban di sana, kualitas sekolahnya, kuliner, bahkan biaya hidup, antara kemasukan dan pengeluaran di sana itu lebih makmur yang dirasakan oleh orang-orang kita, oleh mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke Malaysia. Tapi ramai juga yang koyak dengan hal ini, ramai juga yang tak terima dengan statement-statement ataupun fakta-fakta ini. Contohnya video ini. Assalamualaikum bosku. Seperti biasa gua pantun dulu ya, ubur-ubur ikan bilis. Woi lu jangan jadi iblis, ubur-ubur ikan lele. Duit ringgit wangi le, anjir selebe senggol dong. Topik yang gua akan bahas adalah tentang pendidikan atau universitas di Malaysia.
Banyak yang mengira pendidikan di Malaysia itu biasa-biasa aja. Kita harus akui, ranking Universitas Malaysia di atas kita loh. Selain itu, pemerintah Malaysia juga memberi beasiswa lo untuk pelajar asing yang layak. Untuk biaya kuliah, banyak yang bilang lebih murah di Malaysia. Biaya hidup lebih murah di Malaysia. Dan pelajar asing juga dapat kemudahan lo dari pemerintahnya. Gua juga ada membaca komen netizen Indonesia. Mereka semua berminat kuliah di Malaysia. Kalian ingat paman tua ini? Dia lebih suka orang Indonesia kuliah di Tiongkok. Ya udah nggak apa-apa kan, pilihan masing-masing ya. Mau di Tiongkok ataupun di Timor Leste juga nggak apa-apa. Tapi nyatanya banyak orang Indonesia yang dapat beasiswa dari Malaysia. Mereka bersyukur, makanan halal banyak. Yang nggak pandai bahasa Inggris is okay, kan bahasa kita sama. Dosennya sportif dan tulus. Bagi gua keren kalau lu bisa dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia. Dan kalau lu udah tamat S1, S2, S3, ada dapat tawaran bekerja di Malaysia. Lu tampung aja, karena kalau lu balik Indo takutnya susah cari kerja. Walaupun tamatan lu tinggi, takutnya entar lu menyesal. Oh ya, gua mau bilang, Universitas si Malaysia sudah bertaraf dunia ya. Ubur-ubur di Selat Melaka. Mana nih SMK? Uhuy asek skubidu-bidu, kalian tengoklah videonya, gua mau berak dulu. Ubur-ubur makan kerak, bye-bye, gua mau berak. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang punya anak yang SMA dan berencana untuk kuliah, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menyekolahkan anak Anda di Tiongkok ya, di Tiongkok ya. Kenapa? Karena uang kuliahnya kurang lebih sama seperti Indonesia. Uang kuliah khususnya di universitas negeri sekarang ini sudah mahal ya. Jadi boleh dipertimbangkan, daripada kuliah di dalam negeri mending disekolahkan di Tiongkok. Mending disekolahkan di Tiongkok. Kamu tahu nggak sih, ujian masuk kuliah di Cina itu nyeremin banget. Gimana enggak nih, coba kamu lihat tes masuknya. Ada yang sampai diinfus segala, ada yang belajar semalaman sampai nggak tidur. Bahkan ada juga yang udah ngulang tes masuk sampai puluhan kali. Jadi tes masuk kuliah di Cina ini dikenal dengan istilah gaokao. Setiap tahunnya jutaan murid SMA di Cina ngikutin ujian seleksi masuk perguruan tinggi ini. Saking beratnya nih, banyak pihak yang nyebut ujian masuk kuliah di Cina ini ekstrim. Soalnya berlangsung selama 9 jam dan dilakuin selama 2 hari. Soal-soal tes masuknya juga dilengkapin sama GPS supaya nggak bocor. Siswa dilarang bawa handphone ataupun jam tangan nih ke ruangan ujian. Bahkan ada petugas dengan alat pendeteksi metal. Wah, ketat banget sih ini. Semoga kesehatan mereka baik-baik aja ya. Yang nanya juga punya uang, jawab yang bener dong. Alasannya apa? Burukkah swasta di Indonesia? Mbak Serlinda, kalau Mbak bisa membaca, tidak buta aksara, silakan dibaca dulu captionnya Mbak. Jangan buru-buru komen. Tapi karena udah terlanjur komen dan kelihatannya memang males baca, jadi gue jelasin lebih detail lagi. Kenapa gue nggak ngambil swasta yang ada di Indonesia? Well, swasta-swasta yang ada di Indonesia bagus-bagus kok, nggak buruk. Buruk adalah konotasi yang kurang baik dalam dunia pendidikan. Just so you know. Kalian bisa cek sendiri ya, di QS Code Ranking, kalian bandingin Malaysia dengan Indonesia, kampus-kampus swastanya ya khususnya. Apa sih kampus-kampus yang terkenal di Indonesia untuk swasta? BINUS, Telkom, UII, rankingnya ribuan. Masih kalah jauh lo tahu dengan kampus-kampus yang ada di Malaysia. Dan local Malaysian Uni itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Semua kampus di Malaysia sudah menggunakan bahasa Inggris. Karena orang Malaysia itu ada tes namanya MUET. MUET ini kayak IELTS-nya orang Malaysia. Dan itu diakui loh guys, secara internasional. Gak semua negara sih. Kayak Australia ini nerima MUET juga beberapa kampus. UK juga nerima gitu. Jadi mereka kalau mau transfer ke Australia atau ke UK, biasanya mereka gak butuh lagi IELTS. Karena mereka udah ada MUET. Sedangkan di Indonesia, lo tahu, lo pada masih tesnya TOEFL yang ITP. Gue gak ngerti kenapa lo pada tesnya masih ITP. Kalau misalnya mau menggunakan akreditasi dari luar, minimal banget pakai yang standar internasional lah pak. Biar para mahasiswa-mahasiswi Indonesia ini nanti kalau mau kuliah ke luar negeri, mau transfer atau mau upgrade lanjutin degree, ya biar nggak tes-tes lagi IELTS, TOEFL preparation, tetek bengek, banyak banget yang dipersiapkan. Dan ini orang-orang juga pada nyerah gitu. Masih kalah jauh kalau dalam komunikasi bahasa Inggris ya. Indonesia dengan Malaysia ini masih kalah jauh, gue akuin itu. Karena di Malaysia itu udah sehari-harinya aja menggunakan bahasa Inggris mereka.
kayak udah bahasa pemersatu gitu. Karena bahasa Melayu itu digunakan rata-rata etnik Melayu aja. Sedangkan yang Cina, India mereka pakai bahasa masing-masing mereka. Nah kalau ketemu ya pakai bahasa Inggris gitu. Makanya di kampus lebih menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu. Dan sekolah-sekolah di Malaysia kan sendiri-sendiri, yang Melayu sendiri, yang Cina sendiri, yang Tamil sendiri gitu. Jadi wajar kalau kampusnya semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan juga banyak international uni juga yang dari luar negeri, contohnya dari Australia, ada Monash, ada Curtin, ada Wollongong. Itu franchise-nya ada di Malaysia. Di Indonesia sekarang udah ada kan Monash, ada UTS College juga. Tapi Malaysia udah lama, udah dari dulu-dulu gitu. Jadi ya kalian bisa cek sendiri lah, kalau nggak percaya silahkan kuliah di Malaysia, coba kalian buktikan atau minimal visit kampus lah ya. Dan juga dari segi affordability, tuition fee-nya, living cost-nya, gue rasa nggak terlalu jauh gitu kalau dibanding sama Indonesia. Beda-beda tipis lah. Dan menurut gue lebih banyak dapat pengalaman di Malaysia. Ini menurut pandangan gue pribadi sih. Terserah kalau kalian mau ngotot, oh swasta di Indonesia bagus kok. Ya udah, it's up to you. This is my perspective. Semoga menjawab. Thank you. Hai semua, saya Tia Arifin. Alhamdulillah Tia baru lulus daripada Asian University. Jadi pesan-pesan Tia kepada semua orang Indonesia yang mau belajar, bagus banget kalau kalian bisa belajar ke Malaysia, ke Asian University. Karena memang pengalamannya tuh berbeda banget kalau kita hijrah untuk belajar. Jadi jangan lupa untuk belajar ya. Masuk terus. Yap, benar sekali. Emang dulu sewaktu S1 aku kuliah di Malaysia. Dan banyak banget yang nanya, kenapa pilih Malaysia sih untuk melanjutkan pendidikan S1 double degree di Malaysia? Nah, biar afdol, gimana kalau kita transisi dulu pakai baju Melayu biar berasa vibes-nya kan? Nah, alasan pertama adalah makanan. Tidak dipungkiri, makanan itu berpengaruh besar loh. Dan gak ada bedanya kan makanan Malaysia dan Indonesia. Yang kedua ada lingkungan. Bisa belajar banyak budaya, bahasa, dan pengalaman yang menurut aku tuh priceless banget. Karena bisa bertemu dengan banyak orang dari beberapa negara di seluruh dunia. Dan lingkungan kuliahnya juga asri dan bagus banget. Yang ketiga akreditasi. Akreditasi yang sudah pasti diakui di seluruh negara. Yang membuat aku juga langsung mengambil double degree sekaligus di Malaysia. Di jurusan International Business Management dan International Logistics di universitas yang ada di utara Malaysia. Yang keempat ada budaya. Budaya yang serupa juga pastinya nggak buat kalian culture shock. Karena Indonesia dan Malaysia masih serumpun yang masih mengusung norma ketimuran. Yang terakhir adalah biaya. Ini nih yang selalu menjadi dilema. Sejujurnya tinggal di Indo dan Malaysia tuh menurut aku nggak ada bedanya ya. Apalagi nilai tukar uang yang tidak tinggi. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian masih mikir-mikir buat kuliah ke Malaysia. Karena terjangkau dan terakui. Ayo kuliah di Malaysia. Kalau gue compare educationnya Indo sama luar, otomatis luar tuh gue ngerasa kayak lebih bagus gitu ya. Kayak entah kenapa cara pengajarannya ini itu kayak gak bertele-tele gitu. Mereka tuh kelasnya singkat banget, kayak cuma 2 jam tapi benar efektif gitu sih. Dan untuk dosennya juga semuanya approachable, gampang. Terus kayak ngasih coursework, ngasih tugas atau ngasih assignment gitu-gitu tuh nggak ribet kayak dosen Indo. Oh, dosen Indo agak ribet ya? Iya, dosen Indoan ya, gitulah. Karena tahu dari teman atau gimana nih? Tahu dari teman. Tahu dari teman ya. Tapi kalau misalnya dosennya sendiri ini lokal banyak kan? Atau iya, lokal sih. So far lokal semua sih. Lokal semuanya. Malaysia itu negara yang seru banget, punya budaya yang kaya dan infrastruktur yang modern. Banyak banget universitas terkenal yang bisa dipilih. Salah satu keuntungan belajar di Malaysia adalah soal biaya. Dibandingin dengan negara lain, biaya hidup dan biaya kuliah di sana relatif lebih murah. Jadi bisa dipikir-pikir buat kalian yang lagi cari pilihan untuk kuliah di luar negeri. Malaysia juga terkenal dengan pendidikan yang bagus dan lingkungan yang nyaman buat pelajar internasional. Dengan budayanya yang ramah dan inklusif, kalian bisa cari tempat baru dari berbagai negara dan nikmati pengalaman yang beragam. Lokasi Malaysia juga strategis banget, cuma sekitar 2 jam flight aja. Gampang banget deh pokoknya buat kalian yang mau pulang atau kalau mau PP Indonesia-Malaysia, setiap hari juga oke banget kok.
Kenapa gue pilih Malaysia sebagai negara untuk lanjut studi S2? Sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, jarak Indo-Malaysia tuh dekat, jadi kalau misalnya mau pulang gampang dan harga tiket pun masih relatif murah. Dua, nggak susah cari makan makanan halal, dan makan Indonesia tuh di sini banyak banget, jadi nggak bakalan homesick. Harga makanannya pun murah, bahkan bahan makanan mentah di sini lebih murah dibanding di Indonesia. Yang terakhir yang paling penting, Malaysia itu negara Muslim, untuk ibadah itu kita nggak ribet. Setiap public places pasti udah ada surau atau musola. Nah, di setiap surau itu pasti udah ada telekung atau mukenanya, tapi Info beasiswa S1 fully funded di Malaysia. Banyak banget nih yang tanya ke aku, Kak, beasiswa S1 di Malaysia tuh ada nggak sih? Cuman aku selalu jawabnya tuh aku nggak tahu. Ternyata Yusri ini kuliah S1 di Malaysia atau kuliah degree itu fully funded ya? Iya, betul. So, boleh nggak sharing beasiswanya tuh beasiswa apa? Jadi nama kampus aku itu Al-Bukhari International University yang terletak di daerah Kedah, Malaysia. Kampus aku itu punya foundation yang bernama Al-Bukhari Foundation. Yayasan ini masih bantuan beasiswa untuk orang-orang Malaysia maupun internasional. Benefit yang dia kasih itu ada 3. Ada tuition fee, yang kedua ada accommodation atau asrama, yang ketiga ada monthly meal allowance. Untuk persyaratannya apa aja? Persyaratannya yang pertama itu berumur 18-22 tahun. Yang kedua, statusnya single dan bersedia tidak menikah selama jenjang studi. Sertifikat TOEFL dengan minimal skor 550. Tersertifikasi lulus SMA, jadi harus ada ijazah SMA. Kemudian total gaji orang tua itu maksimal 4 juta rupiah. Kalau mau tahu info lebih lanjut di websitenya apa? Kalian bisa visit ke websitenya eayu.edu.my atau di Instagramnya @eayuedu. Oke, karena dia intake-nya setiap bulan Oktober, jadi pasti dia akan buka di awal-awal tahun. Bentar lagi berarti. Itu buat teman-teman yang tertarik mau kuliah di Malaysia gratis, fully funded, dapat uang saku juga, boleh persiapin diri dari sekarang. Buat info lebih lanjut bisa ke TikToknya Yusri @cikgu_bandung. Semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum. Gimana aku bisa mulai untuk tinggal di Malaysia? Itu tahun 2016. Aku mulai kuliah di sini, kuliah S1 di Asia Pacific University Bukit Jalil, jurusannya International Business. Kenapa aku kuliah di sini? Karena yang pertama dekat dari Medan dan ada beasiswa yang ditawarkan oleh pihak kampusnya pada saat itu, dan aku mendapatkan beasiswa itu. Jadi uang kuliahku itu didiskon 40%. Jadi lumayan kan bagi orang tua aku untuk membayarnya, daripada aku kuliah ke Jakarta dengan biayanya yang nggak didiskon atau dapat beasiswa. Jadi mending ke Malaysia. Kalau misalnya mau pulang juga gampang dan dekat dan tiketnya murah. Lanjut part 2 buat cerita gimana awalnya bisa kerja di sini ya Besti. Soalnya udah kepanjangan videonya. Bye. Wah, beasiswa Malaysia ini uang sakunya Rp3.500 atau setara 12 juta rupiah. Gue mau spill MTCP Scholarship dari Ministry of Foreign Affairs Malaysia yang pendaftarannya masih dibuka sampai 14 Juli 2024 ini. Persyaratannya hampir mirip dengan Malaysia International Scholarship, tapi dia beda pemberi beasiswa aja. Maksimum usianya 45 tahun, minimum IPK-nya 3,5 dan wajib mencantumkan IELTS atau TOEFL. Persyaratan dokumennya gak ribet kok dan masih bisa disiapin dalam waktu 2 minggu. Nah, bedanya dengan MIS, MTCP ini difokuskan lebih untuk jurusan Science, Engineering, dan Mathematics. Recipient awardee-nya pasti akan masuk international class, jadi pasti pakai bahasa Inggris ya, dan wajib bisa bahasa Inggris. Ini list university yang bisa di-apply. Nah, untuk apply-nya tuh kita apply sendiri ya, jadi pihak pemberi beasiswa tidak mencarikan kita universitas. Kalau menurut gue sih gas daftar sekarang, jangan sampai nyesel karena kapan lagi dapat uang saku sebanyak itu dan bisa kuliah di Malaysia dengan gratis. Dan gak harus balik ke Indonesia. Buat kalian yang mau kuliah S2 atau S3 gratis di Malaysia kayak gue dan gak wajib balik ke Indonesia, simak video ini sampai habis. Buat yang belum kenal, gue Syifa, gue awardee Malaysia International Scholarship. Jadi gue saat ini S2 di Malaysia gratis ditanggung kerajaan Malaysia. Nah, MIS atau MTCP ini akan buka di bulan Mei atau Juni ini. Ini udah Februari, jadi kalian masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan buat daftar. Apa aja yang harus disiapin? Langkah yang paling basic adalah kalian harus punya English certificate, either itu TOEFL atau IELTS. Jadi buat kalian yang belum punya, belajar dulu dari sekarang 1-2 bulan. Setelah lebaran kalian take testnya, dan di bulan April itu kalian udah dapat result testnya. Sambil nyiapin English test, kalian juga bisa siapin esai dan proposal penelitian, ini yang akan dinilai.
Gak bisa bahasa Inggris tapi bisa dapat beasiswa ke Malaysia. Hai guys, perkenalkan nih, aku A.A. Robi, mahasiswa semester 7 yang kebetulan lagi exchange di University Teknologi Mara, Malaysia. Nah, ngomongin kuliah di luar negeri nih, sebenarnya aku nggak pernah terbayang dalam hidup. Apalagi karena nggak bisa bahasa Inggris. Aku bener-bener pesimis mengubur mimpi ini guys. Tapi itu dulu ya, sebelum aku bener-bener belajar bahasa Inggris di semester 5. Ya, walaupun gak lancar-lancar banget, tapi yang penting bisa ngomong dan paham. Oh iya, karena selama aku kuliah di Malaysia ini pun aku banyak banget diuji guys, karena jurusan ataupun prodi yang aku dapatkan di sini berbeda 150 derajat dari prodi atau jurusanku yang ada di Indonesia. Seperti yang pernah aku bilang, aku di Indonesia ilmu komunikasi, di sini dapat graphic design guys. Bener-bener awalnya itu aku hampir putus asa, tapi aku selalu ingat kata manjada wajada. Dan ya alhamdulillah aku bisa lalui itu semua dengan menghasilkan sebuah karya dan nilai memuaskan selama di Malaysia. Oh iya, buat kalian juga guys, bisa loh bermimpi seperti aku, tapi harus juga diiringi dengan usaha ya. Nah, Gue lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, namanya beasiswa Malaysia International Scholarship. Apa pandangan kalian setelah tengok video-video tersebut? Apakah ikut termasuk ke jerumus dia, ataupun kita terima fakta lalu memperbaiki sistem di negara kita sendiri? Kita harus membangun mentality, kita harus membangun mindset yang jauh lebih bagus lagi agar kita boleh memperbaiki negara kita. Karena kalau tanpa ada pendidikan, negara ini nak maju susah. Karena yang paling utama dengan kemajuan negara yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Karena dengan adanya pendidikan, rakyat-rakyat ini semuanya pandai, banyak skillnya, lalu sangatlah mudah pemerintah untuk mensupport ataupun mensokong, bahkan mendorongnya. Maka boleh mengundang investor-investor lain masuk ke Indonesia karena kepandaian orang-orang kita. Jadi dari sini kita tak payah malu, tak payah gengsi apabila mencontoh negara-negara jiran kita macam Malaysia. Tengok Malaysia sekarang sudah mendapatkan pembuatan chip terbesar di ASEAN. Barang-barang di sana yang dulunya itu dari luar negara sekarang boleh buat sendiri. Macam kereta dia pun boleh buat sendiri, motosikal boleh buat sendiri. Dan antara kerajaan dan rakyat itu sangatlah mensupport, sangatlah mendukung. Itu yang harus kita contoh. Jangan sampai kita hanya terprovokasi, hanya mendapatkan amarah, tak boleh mendapatkan solusi. Setuju korang? Kalau setuju ataupun ada benda-benda lain, tak apalah, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita boleh diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.